penyajian perbandingan dalam bentuk tabel. Kali ini kita akan membahas tentang penyajian perbandingan dalam bentuk tabel. Yang pertama, penyajian perbandingan senilai. Di bawah ini ditampilkan tabel mengenai hubungan matematis antara waktu tempuh sebuah kendaraan dan jarak tempuhnya. Di sini ada perbandingan waktu tempuh dan jarak tempuh. Waktu tempuhnya dalam jam, satuan jam, jarak tempuhnya dalam satuan kilometer. Di sini kita pasangkan waktu tempuh dan jarak tempuh. Jadi ketika waktu tempuhnya 1 jam, jaraknya itu 10 km. Seperti pasangannya 1 dengan 10. 2 jam 20, pasangannya 2 20. Waktunya 3 jam, jarak tempuhnya 30 km. Pasangannya 3 dengan 30. Ketika waktu tempuhnya 4 jam, jarak tempuhnya menjadi 40 km. Di pasangannya 4 dengan 40. Jadi ketika waktu tempuhnya sudah 5 jam, maka jarak tempuhnya itu sudah 50 km. Di pasangannya 5 dengan 50. Apakah kalian sudah melihat polanya? Jadi di sini ada polanya. 1 10 ini dikali 10 atau perbandingannya itu 1 banding 10. Jadi jika 2 berarti 20, 3 30, 4 40, 5 50. Jadi dalam perbandingan senilai, semakin tinggi nilai yang satu dalam hal ini A, kolom ini, kolom pertama, maka akan semakin tinggi pula nilai B nya atau kolom kedua. Oleh karena itu perbandingan jenis ini disebut perbandingan senilai, karena A akan sejalan dengan nilai B. Jadi ini kita perbandingan senilai ini kita sajikan dalam bentuk tabel. Saja penyajian perbandingan berbentuk berbalik nilai. Kalian memahami apa itu perbandingan berbalik nilai? Perhatikan hubungan antar kecepatan dan waktu diperlukan untuk menempuh jarak 2 km yang telah disajikan pada tabel berikut. Di sini ada tabel 4 perbandingan kecepatan dan waktu. Jadi jika kecepatannya 10 km, waktu yang dibutuhkan itu 12 jam. Jika kecepatannya ditambah menjadi 20 km per jam, waktunya itu semakin sedikit menjadi 6 jam. Jika 30 km per jam menjadi 4 jam, dan jika 40 km per jam menjadi 3 jam, 40 km per jam itu menjadi 3 jam waktu tempuhnya. Pada tabel di atas terlihat bahwa semakin tinggi kecepatan atau kendaraan, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa besaran kecepatan dan besaran waktu mempunyai hubungan perbandingan berbalik nilai. Perhatikan baris pertama dan kedua pada tabel kecepatan dan waktu di atas. Kecepatan baris pertama itu 10, kecepatan baris kedua 20. Itu 1 banding 2. Sedangkan baris pertama pada kolom kedua itu 12, baris kedua 6, 12 per 6 itu 2 banding 1. Pada perbandingan tersebut terlihat bahwa perbandingan kecepatan adalah kebalikan dari perbandingan waktu. 1 banding 2 itu kebalikannya 2 banding 1. Itulah pembahasan mengenai penyajian perbandingan dalam bentuk tabel. Di sini akan dibahas tentang contoh soal dan pembahasan dalam perbandingan dalam tabel. Mungkin ini akan dibahas pada video berikutnya.